Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, lah. Perkenalkan, nama saya Dinda Numawar. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Pagi semester 3 di Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi ulangan akhir semester dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsi MM. Materi kali ini yang akan saya terangkan yaitu berjudul Ruang Lingkup Sumber Daya Alam. Yang pertama ada pengertian dari sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengertian secara umum, yaitu adalah semua kekayaan benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang kedua ada menurut para ahli. Menurut para ahli di sini, saya mengambil dua contoh ya, menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Isard tahun 1972. Menurut Isard, sumber daya alam secara umum merupakan suatu keadaan lingkungan serta juga bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yang kedua ada menurut Ireland tahun 1974. Sumber daya alam merupakan suatu keadaan lingkungan alam yang memiliki nilai di dalam kebutuhan manusia. Selanjutnya ada lagi yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam ada 3. Yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Jadi sumber terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya alam organik atau hayati. Contoh dari sumber daya alam organik atau hayati itu ada seperti peternakan, perikanan, dan perhutanan. Dan yang kedua ada sumber daya alam anorganik atau non-hayati. Contohnya yaitu seperti batu bara dan logam atau yaitu seperti benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya, yang kedua ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Itu ada 2. Yang pertama ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Ada juga tanah, ada juga air yang bisa diperbaharui. Selanjutnya yang kedua ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, contohnya seperti batu bara dan logam. Dan yang ketiga ada sumber daya alam berdasarkan lingkungnya. Nah, ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya alam penghasil energi, contohnya seperti sinar matahari, air sungai, udara atau angin, gas bumi, dan ombak laut. Dan yang kedua ada lagi sumber daya alam penghasil bahan baku. Yang pertama ada hasil pertanian, yang kedua ada hasil hutan, dan yang ketiga ada barang tambang. Selanjutnya ada pemanfaatan, yaitu pemanfaatan manfaat bahan-bahan alam anorganik terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pemanfaatan sumber daya tanah. Dan yang kedua ada pemanfaatan bahan tambang. Di sini ada pemanfaatan sumber daya tanah itu pastinya dong. Tanah itu memiliki sangat banyak manfaat ya. Contohnya yaitu seperti sebagai tempat pemukiman. Nah, terutama tanah-tanah yang berada di daerah dataran datar atau dataran rendah. Yang kedua ada sebagai tempat untuk lahan pertanian dan kehutanan. Yang ketiga ada sebagai bahan mentah industri, misalnya bahan bangunan dan berupa genteng. Selanjutnya yang kedua ada pemanfaatan bahan tambang.
pemanfaatan bahan tambang itu sangat banyak juga ya manfaatnya. Contoh salah satunya yaitu minyak dan gas bumi digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor, mobil, selanjutnya menggerakkan mesin pabrik dan bahan bakar rumah tangga serta industri. Selanjutnya ada prinsip pemanfaatan bahan alam. Yang pertama ada prinsip ekofisien. Prinsip ekofisien berarti melakukan produksi secara tepat atau hemat atau efisien. Selanjutnya ada prinsip pemanfaatan berkelanjutan, yaitu pemanfaatan berkelanjutan dimaksudkan agar pemanfaatan dan pengelolaan bahan alam tersebut dilakukan sedemikian kelestarian bahan alam untuk berkelanjutan. Dan yang ketiga ada prinsip kemakmuran, keadilan, dan pemerataan. Di sini ada pemanfaatan bahan alam organik dan bahan alam anorganik dititik beratkan untuk kemakmuran rakyat berdasarkan atas keadilan secara pemerataan pemanfaatan bahan alam tidak hanya dimanfaatkan untuk seseorang atau sekelompok saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang keempat ada prinsip rasionalisasi. Prinsip rasionalisasi yaitu adalah suatu pemanfaatan bahan alam yang rasional, sesuai daya dukung bahan alam dan kemungkinan penggunaan bahan alam. Dan yang kelima ada prinsip penggunaan tata ruang yang benar. Di sini itu maksudnya adalah setiap wilayah itu memiliki kondisi yang berbeda-beda, termasuk bahan alamnya. Nah, tata ruang yang benar itu adalah tata ruang yang memperhatikan kondisi bahan alam yang berbeda-beda tersebut dengan cara demikian dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan daya dukung lingkungannya. Di sini itu ada bahan alam mempunyai keterbatasan baik bahan alam yang dapat diperbaharui maupun bahan alam yang tidak dapat diperbaharui dalam mendukung aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, ada lagi yang namanya hambatan-hambatan dalam proses pemanfaatan bahan alam. Yang pertama ada kurangnya tenaga ahli dalam bidang sumber daya alam. Yang kedua ada mahalnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan sumber daya alam. Dan yang ketiga ada kerjasama dengan perusahaan asing yang merugikan. Selanjutnya yang keempat ada transportasi ke daerah sumber daya alam terbatas mengingat Indonesia merupakan kepulauan. Dan yang kelima, yang terakhir ada sumber daya manusia yang belum memenuhi klasifikasi. Oke, baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua. Baiklah, jangan lupa menjaga kesehatan selalu ya di masa COVID-19 ini. Oke, baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.